Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Puput Nurul Hidayah dan saya sendiri Khalisna Nur Hidayah. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang memetakan revenue stream dan cost structure. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan pengertian dari revenue stream. Revenue stream adalah istilah yang diambil dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu revenue yang berarti pendapatan, kemudian stream berarti aliran. Jadi dalam bahasa Indonesia revenue stream sering disebut dengan aliran pendapatan. Secara lebih luas, pengertian revenue stream adalah dana yang didapatkan perusahaan dari operasional usaha atau bisnis yang akan dikembangkan dan dikelola kembali. Kemudian dalam pengertian lebih sempit, pengertian revenue stream adalah berbagai sumber yang berkontribusi dalam pengisian kas perusahaan, baik secara langsung seperti hibah atau investasi maupun secara tidak langsung. Kemudian secara garis besar, aliran pendapatan ialah berbagai sumber pendapatan yang menyalurkan uang ke dalam bisnis atau rekening bank. Ini mencakup semua komponen penyusun operasional bisnis dan sumber yang menghasilkan uang kas perusahaan. Pada prinsipnya, aliran pendapatan itu bisa disesuaikan dengan skala bisnis. Sebuah perasaan disarankan untuk punya lebih dari satu aliran pendapatan untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan bisnis. Bila satu sumber pendapatan mulai turun, setidaknya dampak itu bisa diminimalisir dengan sumber pendapatan lainnya. Ibaratnya bisnis punya fondasi kuat lainnya daripada harus mulai dari awal ketika satu aliran pendapatan mulai tersendat. Selanjutnya, fungsi dari revenue stream. Yang pertama yaitu mendapatkan investor, kemudian menjalankan bisnis dengan aman, kemudian bisa menjadi strategi bisnis, menjadikan pelaku bisnis fokus pada apa yang dilakoninya, kemudian yang terakhir mendapatkan omset dan profit yang jelas. Nah, terdapat juga jenis-jenis dari revenue stream. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu transaction revenues, yaitu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan perusahaan dalam mendapatkan dana dengan menggunakan transaksi sekali pembayaran oleh konsumen. Jadi singkatnya, jenis revenue stream ini adalah penerapan dari sistem jual beli konvensional. Pebisnis menjual barang, jasa, atau layanan. Konsumen pembelinya, pebisnis mendapatkan uang. Sesederhana itu. Kemudian yang kedua, recurring revenues. Nah, untuk jenis pendapatan aliran dana ini, pendapatan aliran dana lainnya datang dari recurring revenues yang merupakan kebalikan dari transaction revenues, di mana untuk transaksi ini sendiri melibatkan transaksi berkelanjutan dan tidak dilakukan sekali pembayaran oleh pelanggan. Contoh konkret seperti perusahaan memberikan layanan kredit atas barang tertentu pada pelanggan atau menyewakan layanan hingga aset yang ada. Yang selanjutnya, contoh penerapan dari revenue stream. Yang pertama, investasi modal pada aset lain. Contoh penerapan dari pendapatan aliran dana pada dunia bisnis yang pertama adalah melakukan investasi pada aset lain, yaitu perusahaan pemilik modal jelas bisa melakukan investasi pada berbagai lini aset sesuai yang diinginkan, meski tidak sejalan dengan bisnisnya. Misalnya, perusahaan tambang batu bara memiliki modal besar dan menginginkan aliran dana tambahan, maka mereka menggelontorkan dana investasi ke aset pariwisata. Nah, pemilik modal jelas bisa melakukan investasi, memberikan investasi pada aset lain. Yang selanjutnya, melakukan penyewaan aset. Dalam melakukan penyewaan aset, contohnya
Misal ada seseorang memiliki banyak gedung, gudang, kendaraan operasional yang berlebih, maka aset barang tersebut bisa disewakan untuk mendapatkan dana tambahan untuk diputarkan kembali. Contoh penerapan yang ketiga yaitu menjual barang atau aset yang dimiliki. Bisa dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari kolaps dana atau semacam penurunan dana, kemudian penggantian aset dan lain sebagainya. Jadi sah-sah aja pebisnis atau perusahaan menjual aset pribadinya guna mendapatkan aliran dana tambahan. Yang selanjutnya menjual penggunaan layanan pada konsumen. Misalnya ada toko online yang melayani pembelinya dengan mengenakan biaya jasa packaging khusus apabila konsumen memerlukannya, atau perusahaan elektronik yang mengenakan biaya servis untuk pelanggannya dengan syarat dan kondisi tertentu. Misalnya nih, kalau kita belanja di online shop, misal kita membeli barang yang nantinya mudah rusak gitu. Nah, bisa tuh diberi bubble wrap biar lebih aman barangnya. Nah, itu namanya menjual penggunaan layanan pada konsumen. Nah, contoh penerapan yang terakhir yaitu membuka cabang atau mitra. Misalnya ada seseorang memiliki perusahaan di kota Jakarta, maka dia bisa membuka mitra atau cabang di kota-kota lain, misalnya di kota Bogor, di kota Semarang, di kota Surabaya. Nah, hal tersebut itu bertujuan untuk mendapatkan dana tambahan, menambah aliran dana yang ada dan mengembangkan bisnisnya. Baik, untuk melanjutkan penjelasan dari Mbak Kholisna, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cost structure. Cost structure atau struktur biaya adalah metode yang berguna untuk menghitung keseluruhan biaya yang keluar oleh sebuah bisnis atau perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Secara sederhana, pengertian cost structure adalah macam-macam biaya yang timbul dari adanya suatu aktivitas bisnis, mulai dari persiapan, proses produksi, sampai dengan biaya pemasaran atau marketing. Struktur biaya atau cost structure adalah hal yang tidak boleh dilewatkan saat kamu mulai membangun suatu bisnis atau perusahaan. Kenapa demikian? Karena sebagai pemilik bisnis, kamu harus bisa melakukan kontrol atau memegang kendali atas pengelolaan biaya yang tepat agar kamu bisa meminimalisir terjadinya kerugian. Dan saat memulai bisnis, satu hal yang perlu kamu pahami dengan baik adalah bahwa sepanjang perjalanan bisnismu nanti akan selalu ada biaya yang perlu dikeluarkan atau dibayarkan, apapun bentuknya. Jadi sebaiknya perhatikan hal tersebut dengan baik, bukan hanya memperhatikan bagaimana cara meraih keuntungan atau profit. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam cost structure atau struktur biaya. Dari macam-macamnya sendiri itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap itu biasanya akan dikeluarkan secara tetap dan teratur. Selain itu, adanya kemungkinan jenis biaya ini tidak mengalami fluktuasi harga dari waktu ke waktunya. Contohnya yaitu biaya sewa, biaya bunga, pajak properti, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya variabel. Sebaliknya, berbeda dengan biaya tetap. Biaya variabel adalah suatu biaya yang terus mengalami perubahan sesuai dengan jumlah hasil produk yang dihasilkan perusahaannya. Seringnya perubahan pada biaya variabel jumlahnya lebih banyak daripada biaya tetap. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja, bonus tahunan, komisi, biaya bahan langsung, dan biaya pemasaran. Yang ketiga yaitu alokasi biaya. Alokasi biaya sendiri adalah suatu proses dalam menganalisa biaya yang keluar, mendapatkan dan mengumpulkan pendapatan atau harta, sampai menetapkan dan menerapkan objek biaya secara lebih tepat. Umumnya, alokasi biaya digunakan agar pemilik bisnis ini bisa memasukkan dana atau biaya ke pos-pos yang tepat, tapi tetap dengan kegiatan yang berbeda. Yang terakhir yaitu yang keempat, pengumpulan biaya.
Untuk pengumpulan biaya sendiri adalah sesuatu pengelompokan biaya pada individu. Biasanya itu biaya tersebut nantinya akan dijadikan sebagai alokasi biaya yang harus dibuat dengan tepat. Contoh sederhananya dari pengumpulan biaya adalah biaya overhead, biaya pemeliharaan, dan biaya tetap lainnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cost structure. Unsurnya itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu cost structure pelanggan. Untuk cost structure pelanggan sendiri ada 2, yaitu biaya tetap, merupakan biaya tambahan administrasi kepada layanan pelanggan dan klaim garansi. Yang kedua yaitu biaya variabel, adalah suatu biaya atas barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan, retur penjualan, dan kredit yang diterima. Untuk unsur kedua yaitu cost structure produk, yaitu ada dua biaya tetap, bisa dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik. Yang kedua yaitu biaya variabel, diklasifikasikan sebagai bahan langsung, perlengkapan produksi, komisi, dan upah burongan. Unsur yang ketiga yaitu cost structure layanan. Biaya tetapnya yaitu meliputi biaya tambahan administrasi, dan untuk biaya variabelnya seperti upah karyawan, bonus, rapat pajak di sumber, perjalanan, dan hiburan. Untuk unsur cost structure yang terakhir yaitu cost structure lini produk. Biaya tetapnya yaitu memiliki biaya administrasi, biaya produksi, dan tenaga kerja langsung. Yang untuk biaya variabelnya misalnya bahan langsung, perlengkapan produksi. Dan untuk fungsi cost structure yaitu yang pertama fungsinya untuk menetapkan harga. Fungsi utama cost structure adalah sebagai platform untuk menetapkan harga produk atau layanan, khususnya untuk produk dan layanan yang menetapkan harga berdasarkan biaya. Fungsi yang kedua yaitu untuk melakukan kontrol biaya. Dengan mengetahui cost structure, pemilik bisnis itu bisa melakukan kontrol biaya dengan mudah. Kamu juga bisa tahu biaya yang bisa dikurangi atau bagian yang perlu ditambah. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa memiliki kontrol yang lebih baik pada keuangan bisnisnya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai bahan evaluasi bisnis. Dengan memahami cost structure atau struktur biaya, para pemilik bisnis itu bisa melihat kinerja setiap elemen di dalam bisnis, apakah sudah sesuai bila dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Untuk fungsi yang terakhir yaitu adaptasi strategi. Memahami struktur biaya juga sangat penting saat kamu ingin melakukan perubahan strategi. Karena dengan begitu kamu bisa memahami hal apa yang biasanya harus diubah agar bisa mengadaptasi strategi. Sekian sedikit pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan atau kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.